Tiga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis dan Redesain Interaksi Pengguna pada Fitur Transfer Aplikasi Dana. Next. Perkembangan teknologi digital membuat aplikasi dompet digital semakin banyak digunakan untuk transaksi sehari-hari. Salah satu aplikasi yang populer di Indonesia adalah Dana, yang menyediakan layanan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan QR payment. Namun dalam penggunaannya masih ditemukan beberapa masalah pada tampilan dan interaksi pengguna, seperti tampilan halaman utama yang terlalu ramai, beberapa fitur yang kurang jelas, dan keamanan aplikasi yang masih kurang. Oleh karena itu, dilakukan analisis interaksi pengguna untuk menemukan masalah dan memberikan usulan perbaikan desain antarmuka. Next. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis interaksi pengguna saat melakukan transfer uang pada aplikasi Dana, kemudian mengidentifikasi masalah interaksi antara pengguna dan sistem, dan memberikan usulan redesain antarmuka agar pengalaman pengguna lebih baik. Analisis dilakukan menggunakan model siklus eksekusi evaluasi Norman dan kerangka interaksi About dan Biel. Next. Untuk skenario tugas pengguna, eh, langkah-langkahnya yang pertama membuka aplikasi Dana, kemudian melihat halaman utama aplikasi, memilih menu kirim uang, kemudian memasukkan nomor atau memilih kontak penerima, lalu memasukkan nominal uang, melihat ringkasan transaksi, kemudian memasukkan PIN, dan sistem menampilkan notifikasi transaksi berhasil. Next. Untuk peta masalah interaksi, yang pertama fitur minta itu kurang jelas. Jadi pengguna bingung memahami fungsi fitur. Yang kedua, banyak iklan dan feed di halaman utama. Dampaknya pengguna sulit fokus pada fitur utama. Yang ketiga, tidak ada keamanan sebelum masuk aplikasi. Jadi resiko akses oleh orang lain. Next. Oke, yang selanjutnya adalah analisis menggunakan metode model Norman. Yang pertama, model ini menjelaskan proses interaksi pengguna dengan sistem tahapan. Yang pertama, terdapat goal atau tujuan. Di sini itu pengguna dapat memiliki tujuan untuk mengirim uang kepada teman atau pengguna lain melalui aplikasi Dana. Itu aplikasi yang kita gunakan. Lalu yang kedua ada intention ataupun niat. Di sini pengguna berniat menggunakan fitur transfer ataupun kirim uang yang tersedia pada aplikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga terdapat action atau tindakan. Di sini pengguna akan mencari dan memilih menu kirim uang pada halaman utama aplikasi. Kemudian mereka akan memasukkan nomor penerima dan juga nominal uang yang akan kirim. Lalu yang keempat ada execution atau pelaksanaan. Setelah pengguna memasukkan data transaksi dan juga PIN, sistem itu akan memproses transaksi pengiriman uang sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Lalu yang kelima ada perception. Perception ataupun persepsi, pengguna itu bisa melihat hasil dari tindakan yang dilakukan melalui notifikasi ataupun pesan yang ditampilkan oleh sistem. Lalu yang keenam ada interpretation ataupun interpretasi. Pengguna akan mencoba memahami informasi yang diberikan oleh sistem untuk mengetahui apakah transaksi itu telah berhasil dilakukan. Lalu yang ketujuh ada evaluation atau evaluasi. Di sini pengguna akan menilai apakah tujuan awalnya, yaitu mengirim uang kepada penerima, telah tercapai dengan berhasil. Dan di sini terdapat masalah utama yang telah ditemukan. Yang pertama ada jurang eksekusi dan juga jurang evaluasi.
Untuk cara eksekusi itu pengguna sulit untuk menemukan fitur karena tampilannya yang terlalu ramai. Jika jurang evaluasi, yaitu informasi konfirmasi transaksinya kurang jelas. Terus selanjutnya adalah analisis menggunakan kerangka upload dan relay. Kerangka ini eh, melihat komunikasi antara pengguna dan juga sistem. Terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama komponen user ataupun pengguna. Pengguna memiliki tujuan untuk mengirim uang kepada pengguna lain melalui aplikasi Dana. Pengguna itu mengharapkan proses transaksi itu dapat dilakukan dengan mudah, jelas, dan juga cepat. Lalu yang kedua ada input atau masukan dari pengguna. Terdapat tiga tahapan pengguna ketika menggunakan aplikasi. Yang pertama, mereka akan membuka aplikasi terlebih dahulu, lalu dia akan memilih fitur kirim uang, dan yang terakhir mereka akan masukkan nomor dan juga nominal yang akan mereka rencanakan. Lalu yang keempat, ketiga ada sistem atau sistem memproses data transaksi. Di sini setelah menerima input dari pengguna, sistem itu akan memproses data transaksi dengan melakukan verifikasi serta menyiapkan proses pengiriman uang sesuai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Dan terakhir adalah output ataupun hasil dari sistem. Sistem kemudian akan menampilkan hasil transaksi dalam bentuk notifikasi atau konfirmasi transaksi kepada pengguna. Dan terdapat masalah yang ditemukan dalam aplikasi tersebut terdapat pada sistem input dan juga output. Jika pada input, fitur sulit ditemukan karena ini terlalu ramai pada elemen di halaman pertama. Lalu yang kedua, terdapat output, konfirmasi transaksinya yang kurang jelas. Di sini untuk usaha redesign, terdapat pada perubahan fitur tarik tunai. Jadi pada bagian ini itu akan ditampilkan perbandingan antara desain antar muka sebelum perbaikan dan setelah dilakukan redesign. Perbandingan ini bertujuan untuk menentukan bagaimana perubahan desain itu dapat membagi masalah interaksi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dan di sini terdapat fitur tarik tunai. Fitur sebelum dirubah menjadi tarik tunai. Jadi fitur minta itu kurang jelas. Pada tampilan sebelumnya kan fitur minta ini pada halaman utama aplikasi. Lalu fitur ini kurang dipahami oleh sebagian pengguna karena labelnya yang kurang jelas. Karena hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi tertentu. Dan sesudahnya, dan ini setelah kami redesign, setelah kami ganti menjadi tarik tunai agar lebih jelas karena sehingga fungsi fitur tersebut tarik tunai itu menjadi lebih jelas bagi pengguna. Selain perubahan label, halaman proses itu tarik tunai juga dirancang lebih terstruktur dengan menampilkan informasi merchant, pilihan nominal penarikan, serta keterangan biaya penarikan. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan pengguna memahami fungsi fitur dan melakukan transaksi dengan lebih cepat. Usulan redesign yang selanjutnya yaitu perubahan tampilan iklan dan feed. Nah, pada desain sebelumnya, halaman utama menampilkan banyak elemen seperti iklan dan feed yang tidak selalu berkaitan dengan kebutuhan utama pengguna. Hal ini membuat tampilan aplikasi menjadi ramai dan dapat mengalihkan perhatian pengguna dari fitur utama. Nah, pada desain yang baru, tampilan halaman utama ini dibuat lebih sederhana mungkin dengan menampilkan fitur inti seperti kirim, tarik tunai, dan isi saldo. Pengurangan elemen yang tidak terlalu penting membuat pengguna lebih mudah menemukan fitur yang dibutuhkan. Teks. Nah, yang selanjutnya itu penambahan fitur keamanan berupa PIN sebelum masuk ke aplikasi. Nah, pada desain sebelumnya itu pengguna dapat langsung masuk ke dalam aplikasi tanpa proses verifikasi tambahan. Hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan apabila perangkat digunakan oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya itu sesudah perubahan. Pada desain yang baru, ditambahkan fitur verifikasi PIN sebelum pengguna dapat mengakses aplikasi. Fitur ini itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan data serta melindungi transaksi pengguna. Next.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa interaksi pada aplikasi Dana masih memiliki beberapa masalah, seperti fitur yang kurang jelas, tampilan yang terlalu ramai, serta keamanan aplikasi yang belum optimal. Melalui analisis menggunakan model Norman dan kerangka Abort and Build, diajukan beberapa perbaikan desain, yaitu perubahan label fitur, penyederhanaan tampilan halaman utama, serta penambahan keamanan PIN. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan keamanan pengguna. Kurang lebih presentasi dari kami. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.